Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Khulwatunima kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Tentu saja bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita akan mengulas terkait mendorong PSU Pilkada Kabupaten Serang yang bermartabat dan juga berintegritas. Seperti yang kita ketahui pemirsa, sejalan dengan putusan MK terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Serang, hal ini tentu menjadi babak penting terhadap penegakan integritas demokrasi di tingkat daerah. Maka transparansi tentu saja juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan PSU yang bermartabat dan berintegritas, yang mana tentu saja seluruh tahapan PSU ini memerlukan bantuan perhatian maksud kami dan juga pengawasan ekstra ketat dari berbagai pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, kemudian aparat keamanan, pemerintah daerah, peserta pemilu, hingga partisipasi aktif dari masyarakat terhadap pelaksanaan PSU. Dan untuk mengulas tema tersebut, di studio sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu anggota DPRD Provinsi Banten, pemilihan Dapil Kabupaten Serang, Bapak Haji Musinin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin Pak ya. Ini pasca Lebaran kita talk show pertama kali. Baik, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga sehat, nggak datang ke sini. Betul. Kemudian juga sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Bapak Furkon. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Mohon maaf lahir dan batin juga Mohon Pak. maaf lahir dan batin juga. Baik, untuk mengawali dialog kita kali ini, saya ingin ke Pak Haji Musinin terlebih dahulu. Pak, bagaimana Bapak melihat keputusan dari MK beberapa waktu yang lalu, melihat dan merespon seperti apa nih Pak PSU di Kabupaten Serang? Baik, terima kasih Mbak Lilik. Sebelum saya menyampaikan apa yang dipertanyakan oleh Mbak Lilik, mohon maaf ini masih nuansanya Idul Fitri. Saya pribadi Haji Musinin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Karena manusia diciptakan ke dunia pasti punya salah dan khilaf. Oleh karena dengan momen Idul Fitri, mari kita saling maafkan. Karena Allah, kata Allah, mulia hatinya apabila sesama umat sudah bisa saling maafkan. Sebaliknya, Allah tidak akan bisa maafkan kalau sesama umatnya belum bisa memaafkan. Bukan begitu Pak Furkon? Betul. Betul sekali. Oleh karena itu, sekali lagi kepada pemirsa, umat Islam, khususnya Kabupaten Serang, umumnya Banten, mari kita momen Idul Fitri saling memaafkan, kembali ke fitrah itu. Terkait daripada keputusan MK masalah PSU, kami atau saya selaku perwakilan Dewan Provinsi Banten dari Dapil Kabupaten Serang Barat, mari kita sambut dengan ceria dan cerdas kepada masyarakat khususnya Kabupaten Serang. Kita harus ikuti aturan main hukum karena sudah keputusan daripada MK. Ini berarti ada persoalan. Oleh karena itu tadi yang disampaikan Mbak Lilik harus yang berintegritas, transparansi juga. Dan kami juga menghimbau jangan sampai PSU ini terulang kembali dengan adanya pilkada kemarin, adanya isu-isu yang berkembang, ada daripada oknum-oknum penegak hukum terlibat di dalamnya ini. Mudah-mudahan dengan PSU ini kita hargai, mari kita tunjukkan demokrasi yang sebenar-benarnya demokrasi. Kita sebagai penegak hukum harus ada di tengah-tengah. Dan penegak hukum kan juga tidak bisa memilih, ya Kang Furkon. Betul. Oleh karena itu masih kita profesional. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Serang, mari kita tanggal 19 April yang akan datang harus mendatangi ke masing-masing TPS. Karena ini sudah tugas daripada masyarakat untuk memilih figur-figur pemimpin, terutama figur pemimpin daripada bupati dan wakil bupati. Baik. Dengan proporsional. Siapapun nanti yang terpilih, berarti itulah bupati dan wakil bupati masyarakat Kabupaten Serang. Siapapun yang terpilih harus diakui dengan cara-cara yang demokrasi. Baik, harus menerima tentu saja. Menerima putusan daripada apa yang dipilih oleh masyarakat.
Baik. Jangan sampai ada persoalan. Apalah artinya nanti salah satu calon terpilih, tetapi di kemudian hari ada persoalan. Seperti jangan sampai terulang lagi PSU yang kedua kali. Jangan sampai gitu. Saya tidak mau sebagai wakil rakyat karena rugi masyarakat, rugi anggaran. Anggaran pilkada itu dari APBD. APBD uangnya dari masyarakat. Betul. Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Sayang, coba digunakan untuk kesejahteraan masyarakat lumayan. Nah, tidak sedikit ratusan juta, Kang Furkon ya. Iya, betul. Nah itu, ini. Oleh karena itu sekali menghimbau kepada masyarakat, mari kita datang berbondong-bondong karena sudah kewajiban masyarakat Kabupaten Serang untuk memilih figur-figur bupati dan wakil bupatinya. Ini kewajiban daripada masyarakat Kabupaten Serang. Baik, saya ke Pak Furkon. Pak, berkaca pada pemilu sebelumnya 27 November yang lalu begitu, bagaimana Bawaslu berperan dalam PSU Kabupaten Serang kali ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan juga para pendengar Banten TV dimanapun berada. Nah, tadi yang disampaikan sama Pak Ketua bersama anggota DPRD Provinsi Banten masih yang sama karena suasana masa Idul Fitri kami minta mohon maaf lahir dan batin. Baik, langsung saja Pak terkait masalah PSU di wilayah Kabupaten Serang. Memang jelas pada putusan MK putusan 70 itu kan memerintahkan bahwasannya yang dimana amar putusannya bahwa Kabupaten Serang harus aktif melakukan pengawasan di pemilihan suara ulang. Kami dari Bawaslu Kabupaten Serang tetap untuk menjalankan amar putusan, kami melakukan pengawasan dan juga kami melakukan pengawasan terus sosialisasi yang sesuai dengan amar putusan MK. Karena memang dalam amar putusan MK tersebut kami Bawaslu diperintahkan untuk lebih ekstra mengawasi dalam melaksanakan netralitas kepala desa dan juga netralitas ASN dan juga netralitas institusi-institusi yang lainnya. Oleh halnya kami Bawaslu Kabupaten Serang akan fokus dalam pengawasan penyambutan PSU yang kurang lebih akan kita laksanakan 9 hari lagi ini. Baik, 9 hari lagi tepat di weekend ya? Iya, tepat di weekend di hari Sabtu tanggal 19 April. Apakah penyelenggaraan PSU di weekend atau penghujung pekan juga mungkin salah satu untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Pak? Ya, betul. Hari Sabtu itu kan makanya kami juga sudah koordinasi sama teman-teman Pemda. Harapan kami Pemda juga bisa mengeluarkan surat bahwasanya untuk hari Sabtu itu khususnya di wilayah Kabupaten Serang untuk bisa dijadikan libur nasional. Kenapa? Karena memang kekhawatiran kami nanti karena pelaksanaannya hari Sabtu dan juga wilayah Kabupaten Serang ini kan banyak industri, kekhawatiran kami nanti untuk partisipasi pemilih dari 73% bisa merosot ke bawah. Oleh halnya tantangan kami Bawaslu Kabupaten Serang yang selalu koordinasi juga bersama teman-teman KPU melakukan sosialisasi bahwa sampai ke pelosok-pelosok masyarakat bahwasannya kami menghimbau dan meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Serang untuk menyalurkan hak pilihnya di tanggal 19 nanti. Baik, saya ke Pak Musinin kembali. Menurut Bapak, indikator apa saja yang perlu dipenuhi oleh penyelenggara PSU agar PSU nanti 19 April bisa sesuai dengan konstitusi berjalannya? Saya rasa baik Bawaslu maupun KPU sudah melaksanakan sesuai fungsinya masing-masing. Tinggal bagaimana pihak-pihak penegak hukum. Tadi yang disampaikan Ketua Bawaslu benar adanya kepada rekan-rekan kepala desa karena amanat undang-undang nih dia harus berpihak di tengah-tengah kan, tidak boleh berpolitis. Tetapi sebaliknya saya mohon mudah-mudahan suara saya ini terdengar oleh pusat, oleh anggota DPR RI. Ini menurut saya undang-undang kepala desa harus direvisi. Karena kenapa? Kepala desa itu jabatan politik. Sama seperti dewan, DPRD, bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Dan menteri. Kenapa? Di atas boleh berpartai, ya presiden berpartai. Menteri banyak yang berpartai. Kenapa rekan-rekan kepala desa tidak boleh berpartai? Padahal jabatan politis. Ini pada waktu aturan undang-undang kepala desa itu mungkin disamakan dengan kelurahan. Kalau kelurahan boleh, karena dia PNS, benar nggak Kang Furkon? Ini makanya perlu ditinjau ulang.
undang-undang kepala desa. Kayak mengkebiri daripada rekan-rekan kepala desa. Karena kasihan dong. Jadi mandul undang-undang itu. Kepala desa mah jabatan terendah, terbawah, tidak boleh berpolitik. Sementara di pusat, jadi tajam di bawah, tumpul di atas. Ini sekali lagi mudah-mudahan terdengar salah oleh pusat, oleh rekan-rekan anggota DPR pusat, agar undang-undang kepala desa yang tidak boleh berpolitik ini ditinjau ulang, direvisi itu. Ya, oleh karena itu tadi himbauan daripada Ketua Bawaslu benar adanya. Jadi kita pun sebagai fungsi pengawasan, controlling akan mengawasi kepada rekan-rekan kepala desa. Jangan takut diintimidasi, ditakutin, dipanggil sewenang-wenang oleh penegak hukum atau oleh kepolisian. Jangan takut. Jangan takut. Kalau kita nggak punya persoalan, lawan saja. Kenapa? Kita negara demokrasi sesuai amanat dari Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Prabowo Subianto. Mari kita tegakkan demokrasi. Baik, Pak, kita tahu mungkin salah satu poin yang jadi sorotan kemarin putusan MK terkait PSU adalah netralitas Kades, begitu ya. Bagaimana Bapak melihat hal ini agar Bawaslu melakukan kinerjanya untuk lebih ekstra mengawasi netralitas Kades dan juga ASN? Tapi dijawabnya nanti saja, Pak. Dan pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus kita ulas terkait mendorong PSU Pilkada Kabupaten Serang yang bermartabat dan juga berintegritas. Saya kembali ke Pak Musinin. Pak, memang netralitas kepala desa dan ASN harus betul-betul disoroti begitu ya, apalagi terkait PSU Kabupaten Serang saat ini. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan Bawaslu agar lebih ekstra untuk mengawasi netralitas Kades dan juga ASN ini? Tadi saya mendukung berat. Tadi yang sudah disampaikan tegas dan lugas oleh Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Serang akan bertindak tegas apabila ada kepala-kepala desa, PSN yang berpihak kepada salah satu calon. Ini saya dukung. Dan juga kepada rekan-rekan mitra kerja saya, kepolisian, baik Polda maupun Polres maupun Kapolsek. Ya sekarang alhamdulillah kan sudah tidak terdengar lagi. Ya, mari kita tegakkan, mari kita kawal benar-benar PSSU Pilkada ulang daripada Kabupaten Serang ini sesuai amanat daripada MK yang sudah ada putusannya. Ini kita benar-benar kawal supaya mari kita tarik sosialisasikan kepada masyarakat supaya berbondong-bondong pada tanggal 19 April yang akan datang. Masyarakat harus berbondong karena ini suatu kewajiban daripada masyarakat untuk memilih figur-figur bupati dan wakil bupatinya. Karena kewajiban masyarakat. Jangan sampai ada yang tidak memilih, golput. Ini sangat disayangkan. Biaya sudah tinggi, ini pemilihan ulang lagi. Sementara masyarakatnya menjadi masyarakat yang golput, sayang, rugi kan. Jangan sampai menuntut haknya saja masyarakat. Ini kewajiban masyarakat untuk memilih wakil-wakil pemimpinnya, ya baik bupati maupun wakil bupatinya. Saya rasa mudah-mudahan semua pihak, terutama penegak-penegak hukum sadar dengan adanya PSU putusan MK ini. Mari kita hormati bersama-sama. Baik, saya ke Pak Furkon kembali. Pak, tindakan tegas seperti apa yang akan dilakukan mungkin untuk Kades maupun ASN yang tidak netral dalam PSU nanti? Baik, memang yang menjadi suatu sorotan hari ini di amar putusan itu bahwasanya Bawaslu ini kan harus lebih efektif dalam melaksanakan netralitas Kades sama ASN. Perlu teman-teman ketahui dan juga para pendengar Banten TV yang kami hormati, bahwasanya Bawaslu Kabupaten Serang dalam pelaksanaan pilkada kemarin, berbicara konteks pilkada normal di tanggal 27 itu, Bawaslu Kabupaten Serang itu menerima laporan hampir 40 laporan. Dan itu dominan laporan yang kita terima adalah laporan terkait masalah netralitas kepala desa. Dan kami sampaikan pada momen yang pas hari ini, bahwasanya semua laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Serang itu semua ada status hukumnya, ada tindak lanjutnya. Contoh, ada beberapa persoalan laporan yang masalah kepala desa itu memang secara bukti de facto atau de jure, karena memang kan dalam pengkajian hukum kita harus bahas klausul
pasal per pasal apakah unsur material formil itu terpenuhi. Tapi walaupun tidak terbukti dalam konteks tindak pidana pemilihan, tapi kami pastikan itu kita tidak lanjuti ke peraturan-peraturan lainnya ataupun undang-undang lainnya. Sehingga ini terbukti dalam konteks amar putusan MK, silakan teman-teman baca ataupun para pemirsa baca yang di mana halaman Mahkamah Konstitusi amar putusannya di halaman 225 226 bahwasannya Hakim MK mengambil keputusan itu berdasarkan putusan dari Bawaslu Kabupaten Serang. Sehingga di sini kami Bawaslu Kabupaten Serang sudah mengupayakan semua. Dalam pelaksanaan PSU ini kami sudah mengundang kepala desa di 326 desa. Kami juga sudah memberikan himbauan juga ke kepala desa. Bahkan himbauan yang kita berikan itu kami lampirkan ikrar dan juga surat pernyataan untuk teman-teman kepala desa ini untuk bersikap netral, itu yang pertama. Kedua, walaupun dalam momentum PSU hari ini tidak ada tahapan kampanye, tapi kami sudah berdiskusi dengan teman-teman Gakumdu, Bawaslu RI, Gakumdu Pusat dengan teman-teman Mabes Polri, Bawaslu Provinsi dengan Gakumdu Provinsi, dan kami Bawaslu Kabupaten dengan teman-teman Gakumdu Kabupaten, itu kami walaupun tidak ada kampanye tidak menghilangkan pasal 71. Yang dimana dalam pasal 71 itu apabila Kades, ASN terbukti memihak salah satu calon, maka kita akan langsung dorong untuk dilakukan penyidikan tindak pidananya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat juga hasil kajian kemarin waktu Pilkada 27 November itu, bahwasanya dari hasil klarifikasi itu kan ada beberapa video yang viral. Mereka mengatakan bahwasanya itu di video dibuat sebelum adalah penetapan calon. Tapi kalau dalam konteks PSU ini tidak ada lagi yang mengatakan itu video dibuat sebelum penetapan calon, karena memang kita amat putusannya hanya melakukan PSU aja. Oleh halnya kami sampaikan kepada para ASN, kepada para kepala desa, walaupun tidak ada kampanye, tapi teman-teman melakukan kampanye mendukung salah satu calon, baik itu ASN ataupun Kades, maka dengan jelas di pasal 71 itu kita tegakkan. Oke, Pak, jika pada pilkada kemarin ada 40 laporan yang masuk, mungkinkah saat ini setelah putusan dari MK untuk PSU hingga saat ini apakah sudah ada laporan yang masuk juga? Menyongsong pelaksanaan PSU ini kita Bawaslu tidak lepas dari laporan. Kita sudah ada masuk 4 laporan dan juga 2 temuan. Dan itu semua sudah ada status hukumnya. Boleh tahu tentang apa itu 4 laporan? 4 laporan itu yang pertama laporan terkait masalah Syafari Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, laporan terkait masalah pengumpulan pemuda yang diduga itu melakukan kampanye salah satu calon. Tapi kami sudah mengkaji itu dan sudah memanggil orang-orang yang berkepentingan. Yang ketiga, laporan juga terkait masalah yang konten TikTok. Itu juga laporannya masuk ke kami. Dan juga kalau untuk temuan, kami menemukan informasi dari masyarakat bahwasanya ada salah satu ASN yang mengumpulkan beberapa orang dan mengarahkan salah satu calon. Kami sudah melakukan penelusuran sampai ke bawah dan juga kita menemukan temuan itu adalah APK yang terpasang di wilayah Kabupaten Serang. Dan kami menghimbau nih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Serang, kalau menerima informasi awal dan disampaikan ke Bawaslu, kami meminta di saat nanti diminta keterangan jangan hilang. Tak perlu takut. Yang masyarakat Kabupaten Serang apabila melihat ya memberikan informasi awal kepada Bawaslu dan di situ ada dugaan pelanggaran, laporkan ke kami dan tolong jangan menghilang gitu. Karena kemarin yang kami dapat informasi terkait salah satu ASN itu, di saat tim kami turun ke bawah, ini masyarakat yang memberi keterangan awal ini dia tidak mau gitu. Dia tidak mau memberikan keterangannya dengan dalih karena takut berurusan sama itu. Hanya melapor saja. Ya, hanya melapor saja. Tapi kan kami juga butuh untuk buktinya. Ya, untuk buktinya kami buat tim ke bawah, lakukan penelusuran, kita kumpulkan fakta-fakta, kita kumpulkan bukti-bukti. Kalau memang itu bukti fakta itu ada, maka kita akan maju ke pembahasan Gakumdu. Tapi di saat masyarakat ini memberikan informasi awal lewat WA ke saya langsung, contoh tiba-tiba kami cari sampai kami turun ke desanya, kita ke kecamatannya, orangnya sudah nggak ada, orangnya susah ditemui, orangnya malah menyembunyikan identitas dengan dalih kami takut. Kami menghimbau ke masyarakat Kabupaten Serang jangan pernah takut. Kalau ada memang dugaan,
Baik itu ada yang money politik, berkampanye, kami minta untuk jangan segan-segan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Serang. Baik Pak Furkon, jelang beberapa hari PSU nanti 19 April mendatang, mungkin tahapan apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Serang? Hari ini Bawaslu Kabupaten Serang melakukan tahapan pengawasan pertama di logistik. Karena memang logistik ini menjadi salah satu yang paling krusial dalam momentum pelaksanaan PSU yang pertama. Kami sudah melakukan dan sudah jauh-jauh melakukan pengawasan, dan hari ini pun informasi ada logistik yang turun terkait masalah kotak suara, sedangkan surat suara juga sudah kami lihat sudah 90% sudah di-set, tinggal pendistribusian ke teman-teman kecamatan. Itu yang pertama. Kedua, kami juga sedang melakukan pengawasan terkait masalah pencermatan DPT, pencermatan DPTB juga kan begitu, karena memang dalam amar putusan MK itu salah satu amar putusannya bahwa pelaksanaan PSU ini harus menggunakan DPT di tanggal 27 November kemarin. Sehingga tidak diperbolehkan teman-teman KPU untuk menambah jiwa pilih. Ya, tidak boleh, harus berpatokan dari DPT. Ya. Makanya kami juga menginstruksikan ke teman-teman Panwascam, ke teman-teman PKD dan juga teman-teman PTPS dalam pendistribusian chip pemberitahuan itu tolong diawasi dengan ketat. Karena kekhawatiran kami ada oknum-oknum takutnya yang bermain, C6 pemberitahuan tidak disampaikan, nanti digunakan untuk salah gunakan hak pilihnya. Makanya kami meminta nanti ke masyarakat Kabupaten Serang juga, apabila dalam H-3 ataupun sampai H-1 tidak menerima C pemberitahuan dan atau C panggilan, tolong laporkan ke pengawas setempat. Karena itu yang menjadi hal-hal yang paling krusial, datang ke TPS, membawa KTP, membawa C pemberitahuan itu. Ini yang kekhawatiran kami. Karena amar putusannya tidak boleh ada menggunakan DPT selain tanggal 27. Berarti kan logikanya tidak boleh ada penambahan jiwa pilih. Kalau pengurangan bisa, kalau awalnya yang MS tiba-tiba menjadi TMS. Contohnya orang meninggal. Ya, ada yang menjadi aparatur negara, TNI ataupun Polri. Makanya sekali lagi hari ini Bawaslu sedang melakukan pencermatan di DPT, karena DPT juga sudah pendistribusian sudah ke kecamatan masing-masing. Kami fokus di pengawasan pencermatan itu mulai hari ini sampai hari H nanti. Baik, saya ke Pak Muhsinin kembali. Pak, terkait PSU ini mungkinkah akan berdampak terhadap partisipasi pemilih dan juga tingkat kepercayaan masyarakat khususnya di Kabupaten Serang menurut Bapak? Ya, saya rasa kami sesuai apa yang disampaikan Pak Ketua Bawaslu itu sudah action ke bawah untuk sosialisasi anggotanya kepada masyarakat yang berjumlah kurang lebih jiwa pilih 1.200.000 ya. Dengan jumlah penduduk 1,5 juta kurang lebih, tapi jumlah pemilih hanya 1.200.000 ini dengan luas kurang lebih 1.700.000 km persegi di Kabupaten Serang dari 326 desa dan 29 kecamatan ini. Saya rasa kami mohon sebagai wakil daripada masyarakat, saya kan wakil dari masyarakat Provinsi Banten khususnya Kabupaten Serang, menjalankan sila keempat. Ya kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Saya ini perwakilan masyarakat Kabupaten Serang khususnya. Bagaimana supaya menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Serang, umumnya Provinsi Banten. Nah, dalam konteks PES ini supaya adanya keadilan. Oleh karena itu, kami mohon dengan PSU Pilkada Kabupaten Serang ini kami mohon menghimbau kepada seluruh masyarakat yang sudah wajib hak pilihnya masuk dalam DPT apa yang disampaikan Pak Furkon ini tadi memang benar itu. Ini fokus kepada DPT, jangan sampai ada penambahan. Kalau pengurangan mungkin saja ada yang pindah lokasi kan, mungkin pindah itu, ada yang meninggal dan lain sebagainya itu. Kalau penambahan saya sepakat itu tidak boleh. Harus sesuai daripada putusan yang sudah diputus oleh MK. Itu jangan sampai lebih-lebih dan dikurang-kurangnya, ada putuskan yang sudah ingkrah itu ya. Tidak boleh itu. Jadi sekali lagi ini kesadaran masyarakat, tinggal kesadaran masyarakat, karena ini kalau memilih seorang pemimpin, memilih seorang bupati dan wakil bupati, kewajiban masyarakat. Kewajiban masyarakat sekali lagi, mari kita makanya diliburkan, kan makanya di hari libur juga. Biasanya kan di hari biasa diliburkan. Di hari biasa, ya. Sekarang di hari libur, hari Sabtu. Mumpung
ini penyelenggaranya di hari Sabtu, hari libur, mari kita berbondong-bondong kepada masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih ya sesuai DPT-nya masing-masing, supaya jangan sampai jadi seorang golput. Oke, Pak, jika angka kemarin pilkada partisipasi pemilihnya di Kabupaten Serang mencapai 73%, menurut Pak Musinin mungkin tidak nanti PSU juga bisa mencapai angka segitu. Ditahan dulu Pak. Oh, iya. Pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus mengulas terkait mendorong PSU Pilkada Kabupaten Serang yang bermartabat dan juga berintegritas. Kita kembali lagi ke Pak Haji Musinin. Pak, Pilkada Kabupaten Serang kemarin partisipasi pemilihnya mencapai 73%. Mungkinkah PSU kali ini juga akan mencapai angka 73%? Kalau pemikiran saya nih ya, estimasi saya, namanya juga estimasi kan, perkiraan. Ini bisa mencapai di atas 73% seperti yang tempo hari, pelaksanaan 27 itu. Karena kenapa? Karena diselenggarakan di hari libur. Ya, di hari libur kan, PSN kan hari libur, PNS kan libur. Dan swasta ada yang libur, ada yang juga masuk. Apa yang disampaikan Pak Furqan sebagai Ketua Bawaslu untuk menyampaikan kepada pemerintah, khususnya kabupaten ya, agar bisa mengeluarkan surat kepada rekomendasi kepada pabrik masing-masing supaya meliburkan karyawan-karyawannya untuk setengah hari lah bila perlukan untuk memilih ikut dalam pilkada ini kan gitu. Boleh Bapak sebutkan mungkin di angka berapa kira-kira partisipasi pemilih nanti? Kira-kira 76% lah kan. Bisa lah ya. Bisa lah kan. Karena pas di hari libur kan. Sangat disayangkan lah kalau nggak mencapai segitu. Berarti kesadaran masyarakat minim kalau nggak mencapai 76%. Saya secara pribadi kecewa. Ini mumpung kenapa diselenggarakan di hari libur, di hari Sabtu ini? Karena untuk memaksimalkan daripada pilkada kan, meningkatkan dari persentase jiwa pilih, partisipasinya kan gitu. Mari kita hargailah keputusan MK ini yang sangat luar biasa ini ya. Jangan sampai terjadilah PSU lagi kan gitu. Baik. Ya, Pak Furqan, jika Pak Musinin mungkin menargetkan 76%, mungkinkah dari penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu menargetkan juga di atas angka 73%? Ya, kalau kami bisa berharap, kalau berbicara kemungkinan itu kan masih mengada-ngada ya. Kalau harapan kami ya nyampe di angka 76%, bahkan kalau 80%. Kalau ini kami boleh meminta. Sedangkan kami meminta ini ke warga masyarakat Kabupaten Serang. Memang tadi yang disampaikan sama Pak Haji Musinin memang benar gitu kan. Momentum tanggal 19 April itu adalah momentum untuk memilih kepala daerah. Ini kan sengaja kenapa teman-teman KPU RI itu mengambil hari Sabtu. Mudah-mudahan ini kan juga momentumnya hari libur. Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Serang di hari Sabtu nanti bisa berbondong-bondong datang ke TPS dengan bisa menyalurkan hak pilihnya tanpa ada intimidasi ataupun tanpa ada iming-iming dari pihak manapun. Baik. Pak, bagaimana koordinasi antara KPU dan Bawaslu sendiri dalam memastikan kelancaran dan juga transparansi PSU di Pilkada Kabupaten Serang ini? Baik, kalau Bawaslu sama KPU hari ini kami tetap masih berjalan. Bagaimana mestinya kalau ada hal-hal apapun kami selalu komunikasi. Contoh, hari ini untuk penerimaan APK kan ada di teman-teman KPU. Tapi kami Bawaslu adalah mendata di setiap kecamatan, ada berapa APK yang terpasang gitu kan. Dan kami sampaikan ke teman-teman KPU untuk bisa menertibkan itu yang pertama. Yang kedua, bukti konkret kami pun bersama Bawaslu dan KPU melakukan sosialisasi itu kita beda segmen ataupun beda peserta ya. Hari ini Bawaslu karena memang sesuai amar putusan MK untuk melakukan sosialisasinya hanya di tingkat kepala desa, di tingkat teman-teman SN kami sudah melaksanakan itu, kami sudah mengumpulkan kepala desa dan kami juga sudah mengumpulkan camat se-Kabupaten Serang, Kapolsek se-Kabupaten Serang, Koramil se-Kabupaten Serang. Maksud kami karena kepala desa adalah yang lebih dekat turun ke masyarakat, punya konstituen sendiri gitu kan. Makanya kenapa melakukan sosial itu mudah-mudahan kepala desa, camat bisa mensosialisasikan untuk pelaksanaan PSU. Tapi kami meminta dan juga kami mewanti-wanti ke teman-teman Kades, ke teman-teman camat, kalau mensosialisasikan untuk PSU, untuk datang ke TPS,
tolong cukup sosialisasikan datang saja. Jangan sampai ada embel-embel mengarahkan mendukung salah satu calon A, B ataupun C. Itu yang kedua. Ketiga, bentuk kerjasama kami ataupun keharmonisan kami Bawaslu dan KPU, setiap ada tahapan apapun, teman-teman KPU berbicara teknis selalu mereport ke kami, dan kami pun kalau ada hal-hal yang kurang pas ataupun ada hal-hal yang masih tabu, belum tahu kepastiannya, kami selalu koordinasi ke KPU terkait. Contoh kayak surat suara, apakah ada yang kurang, apakah ada yang rusak, itu kami selalu berkoordinasi. Mudah-mudahan ini semua bisa berjalan, karena kalau Bawaslu KPU sudah berjalan beriringan, mudah-mudahan pelaksanaan dan juga ditambah dengan dorongan masyarakat, dorongan dengan Pemda, mudah-mudahan PSU di Bawaslu Kabupaten Serang ini bisa berjalan dengan baik tanpa harus ada ujaran kebencian, isu sara ataupun hal-hal yang lainnya yang bisa memecah belah masyarakat Kabupaten Serang. Oke, Pak Haji Muhsinin, menurut Bapak apa saja tantangan terbesar bagi penyelenggara PSU agar mewujudkan PSU yang bermartabat dan juga berintegritas? Nah, sebenarnya tergantung pimpinan tertinggi. Masyarakat mengenjoy saja. Oleh karena itu, sekali lagi, saya sangat mendukung berat himbauan. Himbauan dari tadi yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Pak Furkon, Bawaslu Kabupaten Serang, agar rekan-rekan kepala desa jangan terulang kembali diintimidasi, ditakut-takutin, jangan sampai dipanggil juga nurut tanpa ada persoalan oleh oknum-oknum penegak hukum. Ya kita sebagai fungsi pengawasan, fungsi kontrolin dan wakil daripada kepala desa juga masyarakat Banten juga, masyarakat Kabupaten Serang. Ya saya wakilnya mereka, ya harus membantu apabila ada hal-hal intimidasi. Ya, intimidasi kepada masyarakat, apalagi ke kepala desa, diintimidasi, ditakut-takutin. Kalau itu terjadi kembali, tolong lapor ke saya. Saya bila perlu yang akan melaporkan, wakil daripada masyarakat, kan gitu Kabupaten Serang. Ya harus ada di tengah-tengah daripada masyarakat. Nah, yang disampaikan oleh Bawaslu harus mensosialisasikan tugas fungsinya, itulah kepala desa, mensosialisasikan kepada masyarakatnya, walaupun bisa memilih, tapi tidak boleh kan artinya berkampanye, memilih suatu, artinya menonjolkan artinya satu calon, tidak boleh kan. Oleh karena itu sebenarnya saya membela kepala desa ini agar direvisi undang-undang kepala desa, karena dikebiri kepala desa itu undang-undang itu. Orang jabatan pun sama saja kan, dipilih oleh masyarakat. Betul. Jabatan politis, bupati jabatan politis, ada yang jadi ketua partai, ya bupati, gubernur juga banyak yang jadi ketua partai, ketua dewan juga banyak jadi ketua partai, menteri banyak yang jadi ketua partai, sampai presiden Prabowo Subianto jadi ketua partai Gerindra. Ya, mantan presiden SBY, Bu Mega juga kan ketua partai. Lainnya sangat disayangkan, kepala desa tidak boleh berpartai. Makanya ini keliru yang membuat undang-undang rekan-rekan yang di DPR pusat, ini keliru. Mungkin disamakan dengan kelurahan. Kelurahan dengan kepala desa beda dong, fungsinya juga beda. Dia mah PNS, kepala desa mah jabatan politis. Baik. Yang tidak dapat pensiun kan gitu. Baik. Lalu Bapak bagaimana? Bapak melihat para paslon di PSU kali ini, sudahkah mereka melakukan langkah-langkah PSU untuk bermartabat juga dan berintegritas? Nah ini, dan alhamdulillah ya, kalau menurut pengamatan saya dan kacamata saya, sesuai daripada amanat dan aturan yang ada, sesuai instruksi daripada Bawaslu dan KPU juga, tidak ada yang berkampanye. Ini saya lihat tidak ada. Kalau di TikTok itu memang saya juga malas, nggak suka ngebuka-buka TikTok, saya malas gitu. Saya nggak mau terjerumus ke situ. Saya orangnya bisanya nge-WA aja saya gitu aja lah. Jadi ya rame gitu. Jadi ya tidak terdengar lah. Tidak ada yang baik pasangan nomor 1 dan 2 itu kelihatan ke lapangan, belum kelihatan oleh saya pribadi, saya belum itu. Okay. Ya mudah-mudahan lah, enjoy sajalah, karena kan kita sesama orang-orang Muslim, sesama orang-orang kabupaten. Ya mudah-mudahan apalah artinya kalau sampai terpilih satu calon nanti adanya keributan. Itu yang tidak saya harapkan. Himbauan dari Pak Furkon selaku Ketua Bawaslu, saya sangat mendukung lah. Mari kita masyarakat
Kabupaten Serang khususnya yang sudah punya hak memilih, jadi kita mari maksimalkan untuk berbondong-bondong datang ke TPS-nya masing-masing. Itu yang penting harus kita cermati bersama. Baik, saya ke Pak Furkon kembali. Pak, bagaimana terkait pengawasan di media sosial? Sejauh mana yang dilakukan oleh Bawaslu? Baik, terkait masalah pengawasan di media sosial ya, kami teman-teman Bawaslu juga kemarin itu kan menerima laporan terkait ya yang di medsos ada ujaran kebencian. Status hukumnya dari Bawaslu Kabupaten Serang itu kita tidak lanjuti ke teman-teman cyber. Karena teman-teman cyber ini kerjasamanya dengan satu tingkat di atasnya, maka kami Bawaslu Kabupaten Serang menindaklanjuti bersurat ke teman-teman Bawaslu Provinsi, dan teman-teman Bawaslu Provinsi itu langsung bersurat ke Bawaslu RI terkait masalah kerjasama dengan cyber. Informasinya itu kan ada yang bisa di take down ataupun apa gitu kan, karena memang kami sangat mengakui Bawaslu Kabupaten Serang memang sedikit agak kewalahan di saat melakukan pengawasan di medsos. Kami mengakui itu. Karena kan medsos ini kan agak repot. Kita mau take down juga kadang TikTok itu muncul sehari itu berapa kali gitu kan. Makanya kami juga agak sedikit menyayangkan. Kemarin bahkan sebelum membangun itu kan di TikTok itu ramai kan. Antara paslon yang satu, paslon yang satu itu kan. Saling di media ini saling menyerang gitu kan. Dengan ajaran ujaran kebencian, yang ini ada ujaran sara. Kami menghimbau lah ke teman-teman ataupun ke para pendukung, kepada relawan, sudah cukupi saja untuk di medsos, sudah cukupi saja, karena ini kan ujung-ujungnya sama-sama persatuan. Masa sudah kampanye sudah tidak ada, sudah rapi, karena memang tadi yang disampaikan sama Pak Dewan juga, memang kami pun sama bahwa Kabupaten Serang menilai hari ini untuk paslon, baik itu dari paslon 01, 02, semua sudah mengikuti aturan, tidak ada yang kampanye, terus tidak ada yang keliling, bahkan juga sampai hari ini kami juga alhamdulillah belum menerima laporan kepala desa gitu kan, belum menerima laporan ASN gitu. Makanya oleh halnya sekali lagi untuk ASN dan Kades kali ini menjadi sorotan di amar putusan, sama-sama kita berjalan sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, tapi memang jika ditemukan ada pelanggaran di medsos, apakah juga akan ada tindakan seperti untuk netralitas Kades dan juga ASN di atas sebelumnya? Seperti tetap. apa? Kalau kita menemukan di medsos, contoh salah satu ASN ataupun salah satu Kades yang mendeklarasikan dukungan calon, maka kita akan telusuri itu medsos yang muncul dari mana, dan dalam medsos itu akan kita panggil orang yang bersangkutan. Kita juga tetap, walaupun di medsos penanganan pelanggarannya itu sesuai dengan penanganan pelanggaran yang masuk secara formal ke kita. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali, dan pemirsa sesaat lagi usai jeda berikut ini tetap di Dialog Khusus. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Khusus terkait mendorong PSU Pilkada Kabupaten Serang yang bermartabat dan berintegritas. Kita tentu saja masih bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Serang dan juga Bapak Haji Musinin. Saya mau ke Pak Furkon. Pak, adakah imbauan yang mungkin ingin Bapak sampaikan kepada tim ses ataupun juga pendukung untuk menghindari tindakan yang mungkin bisa mencederai integritas PSU nanti? Baik, di momen yang pas ini kami meminta kepada seluruh para pendukung, kepada para relawan, baik itu dari paslon 01 ataupun paslon 02, kalau ada APK yang terpasang, tolong ditertibkan secara mandiri, karena memang kita sudah punya komitmen bersama. Waktu rapat di Bawaslu Kabupaten Serang dihadiri dengan LU 01, LU 02, dihadiri dengan Forkopimda, dihadiri dengan teman-teman aparat penegak hukum. Kami minta komitmen bersamanya untuk sama-sama menertibkan APK yang terpasang di seluruh Kabupaten Serang, dan juga kami meminta kepada seluruh pendukung, kepada seluruh tim relawan untuk sama-sama kita mentaati aturan hukum yang berlaku, dan juga sama-sama kita menjaga marwah agar PSU ini bisa berjalan dengan baik, bermartabat, tanpa harus ada ujaran kebencian ataupun ujaran sara yang menimbulkan perpecahan di masyarakat Kabupaten Serang. Baik, saya ke Pak Musinin. Pak, menurut Bapak apa langkah konkret yang harus dilakukan oleh penyelenggara PSU jika menemukan indikasi kecurangan terkait PSU ini? Menurut Bapak seperti apa? Yang sebelum ke situ barangkali saya menghimbau sebagai wakil rakyat, sehingga tugas fungsinya sebagai wakil rakyat,
mengimbau kepada seluruh masyarakat yang sudah berhak jiwa memilih calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang ini. Mari kita ikuti putusan MK yang dalam rangka PSU ini. Mudah-mudahan dalam PSU ini masyarakat sadar diri, berbondong-bondong, yang awalnya 73%, mudah-mudahan bisa mencapai, ya kata Pak Furqon itu bila perlu 80% gitu. Ini karena sudah kewajiban kita. Adapun hal-hal langkah-langkah keputusan MK yang akan dilakukan oleh dari tugas fungsi baik itu KPU maupun Bawaslu Kabupaten Serang, saya rasa menurut pengamatan kacamata saya, baik KPU maupun Bawaslu sudah melakukan tahapan-tahapan, proses-proses sesuai tupoksinya masing-masing. KPU sudah harus menyiapkan apa yang disampaikan Pak Furqon benar adanya, ya persiapan untuk tanggal 19 itu, ya apa, kartu ya itu, kartu suaranya dan sebagainya, apakah sudah utuh, takut ada yang sobek harus diganti kan begitu. Dan Bawaslu tadi sudah disampaikan, sudah melaksanakan tahapan-tahapan sampai instruksi ke bawah anak-anak buahnya kan. Bawaslu itu sampai ke desa-desa ada. Bawaslu desa kan ya, ada Panwas desa, itu sudah melaksanakan tugas fungsinya. Yang terpenting ini untuk suksesi daripada PSU yang akan datang tanggal 19 ini dibutuhkan suatu kebersamaan. Tanpa adanya kebersamaan, nanti apa yang terjadi? Ya MK lagi. Jangan sampai terjadi ada pengajuan MK lagi, nanti PSU lagi kan. Rugi, masyarakat yang rugi. Kita yang rugi. Karena anggaran PSU ini anggaran dari masyarakat. APBD ini uang dari masyarakat. Ya, dari pajak. Kalau kabupaten dari pajak bumi kan, lah kalau provinsi dari pajak kendaraan bermotor kan. Oleh karena itu mari saya rasa juga kepada rekan-rekan baik KPU maupun Bawaslu supaya menjalankan tegak lurus sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dan yang terakhir saya menghimbau kepada mitra kerja saya, Bapak Kapolda dan Kapolres di masing-masing tingkatan. Mari kita kawal, mohon demi ketertiban dan keamanan pilkada PSU yang akan datang ini di Kabupaten Serang supaya aman dan tentram. Oke. Lalu menurut Bapak apa langkah konkret yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu, PSU khususnya, agar jika menemukan indikasi kecurangan? Harus ada dilakukan ketegasan. Kuncinya ketegasan. Siapapun yang melanggar aturan undang-undang, baik itu penegak hukum sendiri, umpamanya kepolisian itu yang melanggar, ya harus dilaporkan juga kepada di atas tingkatan kan gitu. Apalagi kepala desa, apalagi PNS. Ya tadi sampaikan udah komitmen Ketua Bawaslu Kabupaten harus melakukan ketegasan. Siapapun, apalagi penegak hukum sendiri yang dibuat sendiri aturan undang-undang tapi dilanggar sendiri, harus tegas kita dong. Jangan artinya kita menggunakan ilmu lilin, iya, mengajarin orang lain tapi di sendiri kebakar, nerangin orang lain tapi diri sendiri terbakar. Ilmu lilin jangan sampai digunakan kan gitu. Pak Furqon, bagaimana Bawaslu Kabupaten Serang berperan dalam mengedukasi masyarakat agar masyarakat bisa berperan juga menjaga kondisivitas dalam PSU? Baik, Bawaslu Kabupaten Serang memang dalam menyambut H-9 ini, Bawaslu Kabupaten Serang sekarang fokus dalam pengawasan yang dikhawatirkan nanti ada money politik yang muncul. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Bawaslu Kabupaten Serang, lakukan hak pilih itu, lakukan pemilihan itu tanpa harus menunggu iming-iming, tanpa harus menunggu ada janji-janji baik dari paslon ataupun relawan. Lakukan pemilihan itu, hak suaranya dengan kesungguhan hati tanpa ada unsur paksaan apapun. Karena kami menghimbau juga kepada seluruh masyarakat, bedanya antara pilkada sama pemilu. Kalau pilkada
yang memberi dan yang menerima itu akan kena sanksi pidana. Oleh halnya sama-sama kita sampaikan dan kita teriakan tolak politik uang. Lalu Pak, jika ada masyarakat yang menemukan indikasi kecurangan, apa yang harus dilakukan masyarakat? Kalau masyarakat sekali lagi melihat, membaca dan mendengar, melihat ada indikasi kecurangan, tolong laporkan ke pengawas kecamatan. Ya, karena kalau untuk penyelesaian persoalan itu kan kalau di tingkat teman-teman pengawas TPS nggak bisa, di teman-teman pengawas desa nggak bisa, paling di teman-teman pengawas kecamatan. Laksanakan itu, lakukan itu, laporkan itu kalau melihat ada indikasi kecurangan baik yang dilakukan oleh paslon ataupun oleh tim ses. Kalau lapor ke Bawaslu Kabupaten langsung bisa? Lapor ke Bawaslu Kabupaten Serang itu lebih bisa. Bahkan nomor saya juga sudah di beberapa pamflet sudah ada. Silakan langsung WA ke saya biar nanti kalau ada laporan dari masyarakat langsung kami tindak lanjuti. Kalau itu terbukti dan juga buktinya kuat secara fakta itu memang ada, maka laporan itu akan langsung diregister dan juga langsung akan dilakukan pembahasan bersama teman-teman Gakumdu, kepolisian dan kejaksaan. Dan apabila dalam pembahasan itu memang secara formil, material, secara de facto dan de jure-nya sesuai pasalnya, buktinya ada. Kalau memang itu naik ke tingkat penyidikan, maka kita akan lakukan untuk kita naikkan ke tingkat lidik dan juga sidik. Biasanya berapa lama penyelesaian dari setiap laporan, Pak? Setiap laporan yang dibawa itu Kabupaten Serang itu 2+3. Di 5 hari laporan. Beda dengan temuan. Kalau laporan kita adalah 2+3, kalau untuk temuan adalah 7+7. Itu waktunya. Makanya kalau memang ada indikasi langsung laporkan ke kami. Jangan menunggu. Takutnya nanti kalau kelamaan itu tidak sesuai dengan aturan, nanti kalau kita laksanakan itu nanti kita juga yang bisa dilaporkan. Dianggap kita melampaui batas dari aturan itu. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Saya minta closing statement dari Bapak-Bapak sekalian, tapi dimulai dari Pak Furkon terlebih dahulu. Singkat saja closing statementnya, Pak, silahkan. Baik, di momentum ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Serang dari ujung Cikande, Anyer, Cinangka, sampai ujung Bojonegara, sampai ujung Jawilan. Ayo sama-sama di tanggal 19 April datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya tanpa ada unsur paksaan apapun. Dan jika masyarakat melihat ada indikasi kecurangan, jangan sungkan laporkan ke Bawaslu Kabupaten Serang. Bawaslu Kabupaten Serang terbuka 24 jam untuk menerima laporan dari masyarakat. Baik, terima kasih Pak Furkon. Berikutnya Pak Haji Musinin, silahkan closing statementnya. Terima kasih Mbak Lili. Sama barangkali seperti apa yang disampaikan Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Serang Pak Furkon, mengimbau kepada seluruh masyarakat yang berjumlah jiwa pilih yaitu 1.200.000 dari 324 desa dan 29 kecamatan dari ujung barat, dari ujung timur, selatan dan utara. Mari, karena ini sudah suatu kewajiban BSU dan Pilkada ulang Kabupaten Serang ini untuk memilih yang cerdas, yang cerdik, ya. Jangan salah-salah, awas ini karena dikontrak 5 tahun oleh undang-undang. Memilih figur pemimpin ini kan dikontrak oleh aturan Pak Furkon, ya. Harus yang benar-benar proporsional, ya. Jangan ada paksaan, apalagi intimidasi dari salah satu oknum penegak hukum. Sudah tidak layak lagi, sudah tidak zamannya lagi ini adanya pemaksaan, intimidasi, apalagi kepada seorang kepala desa. Kepala desa tidak layak, ya, karena kepala desa sama saja pemimpin seperti saya, ya, sama saja kan pemimpin, apalagi jabatannya jabatan politis. Jangan sampai mau digiring kepada intimidasi. Harus cerdas, harus tegas seorang kepala desa. Nah, apalagi mari kita berbondong-bondong seluruh masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih ke TPS masing-masing, datang tanggal 19 hari Sabtu April, ya, 2025 untuk bersama-sama datang ke TPS masing-masing untuk menentukan
figur pemimpin Bupati dan Wakil Bupati Serang. Siapapun yang terpilih harus kita akui dengan konsekuensi. Ya, harus ya profesional lah. Kita siapapun yang terpilih itu berarti orang tua kita. Sudah takdir Allah. Sudah takdir Allah. Innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menentukan si A, itulah si A pemimpinnya. Demikian barangkali. Terima kasih Pak Haji Muhsinin, terima kasih Pak Furqon. Dan pemirsa, tentu saja demikian dialog khusus. Jangan lupa nanti 19 April 2025 untuk datang ke TPS untuk mengikuti PSU Pilkada Kabupaten Serang, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Serang yang sudah memiliki hak DPT tentu saja. Demikian pemirsa, saya Lilik Hulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.